Seorang gadis kecil kehilangan nyawa setelah organ dalamnya terhisap keluar dari tubuhnya. Semua berawal ketika dia bermain di kolam renang yang sebenarnya kelihatan gak berbahaya. Tapi ternyata ada bahaya yang mengintai dan tak pernah dia tahu sebelumnya. Penasaran apa yang membuat gadis tersebut mengalami hal yang sangat mengerikan? Ini adalah salah satu kasus kecelakaan yang paling mengerikan yang pernah terjadi. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang gadis kecil berdiri di samping kolam renang dan ada cairan warna merah mengalir dari sela-sela kedua kakinya. Gadis itu bernama Abigail Rose Taylor, atau akrab dipanggil dengan nama Abby, usianya baru 6 tahun. Hari itu Abby sedang bermain air di kolam anak-anak yang dangkal milik sebuah klub golf yang sangat eksklusif. Kolam itu seharusnya jadi tempat yang aman buat anak-anak bermain. Airnya hanya setinggi lutut dan juga ada penjaga yang selalu mengawasi. Tapi justru di kolam kecil itulah terjadi tragedi yang sangat mengerikan. Dan penyebabnya bukan gara-gara tenggelam. Abby sedang duduk santai di dasar kolam. Masalahnya saat itu Abby duduk tepat di atas tutup saluran pembuangan air kolam atau drainase. Dan tiba-tiba aja tutup saluran pembuangan tersebut terlepas. Dan dalam sekejap kekuatan hisapannya menyeret tubuh Abby dari bagian bawah. Karena Abby duduk di atas drainase, tentu aja yang pertama terkena adalah bagian anusnya. Untungnya saat itu Abby masih bisa berdiri dan keluar dari kolam. Tapi saat itu tatapan matanya kosong. Kelihatan banget kulitnya pucat dan cairan tubuh warna merah mengalir keluar di antara kedua kakinya. Petugas penjaga kolam langsung menghampiri Abby dan mengecek keadaannya. Awalnya dia mengira kalau Abby terjatuh dan hanya mengalami luka ringan. Sampai tiba-tiba Abby terjatuh dan gak sadarkan diri. Kedua orang tua Abby yang sedang menghabiskan waktu di pinggir kolam yang lebih besar akhirnya juga melihat kondisi anaknya. Mereka meminta petugas penjaga kolam untuk menelpon tim medis. Dengan cepat, tim medis langsung datang ke lokasi. Awalnya mereka sangat kebingungan teman-teman. Kenapa Abby sampai nggak sadarkan diri? Karena di luar itu nggak kelihatan ada luka sama sekali. Dari situlah para petugas tim medis menyadari kalau Abby mungkin mengalami luka yang cukup berat di dalam tubuhnya. Abby kemudian dilarikan ke rumah sakit anak terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dan dari sanalah teman-teman diketahui kalau ada bagian usus kecil Abby yang menghilang. Ya, teman-teman gak salah dengar. Karena tekanan hisap dari drainase kolam langsung menarik keluar usus kecil Abby sepanjang 6,5 meter. Dan organ itu keluar melalui anus, jadi gak ada tanda luka luar yang kelihatan. Fenomena yang mengerikan ini dikenal dalam dunia medis sebagai transanal evisceration. Transanal evisceration adalah kondisi medis langka dan sangat berbahaya, di mana bagian usus biasanya usus halus keluar melalui anus akibat robekan pada dinding rektum. Keadaan ini bisa terjadi karena trauma hebat, tekanan perut yang tiba-tiba meningkat, misalnya akibat mengedan terlalu kuat. Atau kelemahan dinding rektum juga bisa. Gejalanya meliputi nyeri hebat, kebocoran cairan tubuh, dan terlihatnya usus menjulur keluar dari anus dalam kondisi bengkak dan kemerahan karena radang. Yang saat itu dialami oleh Abby adalah robekan pada rektum. Usus besarnya tertarik keluar dari tubuh melalui rektumnya. Juga ada kebocoran cairan tubuh internal dan kerusakan pembuluh yang sangat hebat. Itu beresiko infeksi tinggi karena usus terekspos lingkungan luar. Terjadilah kerusakan organ-organ vital lainnya akibat tarikan yang sangat-sangat kuat. Teman-teman bayangin deh, segitu mengerikannya cedera yang dialami oleh Abby. Bahkan nih dokter yang meriksanya mengaku kalau ini adalah salah satu cedera paling parah yang pernah dia hadapi. Untungnya Abby masih hidup dan dokter memutuskan untuk menyelamatkannya dengan berbagai cara. Yang pertama sudah pasti, stabilisasi cairan dan juga hemodinamik melalui infus, transfusi cairan tubuh, dan juga operasi pembukaan rongga perut secara darurat. Setelah itu rongga perut dibersihkan dan sebisa mungkin mengembalikan usus yang masih bagus ke dalam rongga perut. Dokter juga melakukan pemotongan usus bila ada bagian yang sudah rusak dan tidak bisa diselamatkan lagi. Setelah itu dokter melakukan penutupan luka.
Dan Abby resmi didiagnosis mengalami short bowel syndrome atau sindrom usus pendek yang sangat ekstrim. Artinya, tubuhnya nggak bisa lagi menyerap nutrisi dengan normal. Dan sejak hari itu, Abby nggak bisa makan dengan mulutnya lagi. Dia harus memakai Total Parenteral Nutrition atau TPN, nutrisi lengkap yang langsung masuk ke pembuluh melalui selang infus. Setiap malam sebelum tidur, keluarganya harus menyambungkan alat itu ke tubuhnya Abby. Dan setiap pagi Abby bangun dengan rasa mual dan lemas karena tubuhnya bekerja sangat keras hanya untuk bisa bertahan hidup. Meskipun demikian, Abby tetap mencoba menjalani hidupnya seakan-akan semuanya normal. Dia sempat kembali ke rumah dan bahkan menghadiri hari pertama sekolah dasar dengan bawa pompa nutrisi dalam ransel kecil di punggungnya. Gurunya bilang, Abby ini adalah anak yang cerdas dan suka bercerita. Abby senang menggambar, senang warna pink dan bercita-cita menjadi guru atau dokter. Tapi kehidupan barunya Abby juga membuat keluarganya harus siaga 24 jam sehari. Ayah dan ibunya Abby harus mempelajari cara kerja selang nutrisi, mengenali tanda-tanda infeksi dan memastikan gak ada satu tetes pun yang terinfeksi bakteri dari luar. Karena sistem imun yang lemah, infeksi sekecil apapun bisa berakibat sangat fatal. Setiap kali Abby demam atau kelihatan lemas, orang tuanya harus langsung bawanya ke UGD. Bayangin aja, Abby sudah keluar masuk rumah sakit lebih dari 30 kali hanya dalam jangka waktu beberapa bulan. Dia menjalani 16 kali operasi, terapi dan prosedur lanjutan untuk mencoba mempertahankan hidupnya. Tubuh kecilnya yang dulu aktif sekarang hanya bisa terbaring di ranjang rumah sakit. Keadaannya semakin lama semakin lemah. Tapi satu yang gak berubah yaitu semangatnya. Keluarganya bilang, Abby itu seperti malaikat kecil yang terus berjuang bahkan ketika tubuhnya nyaris menyerah. Di balik semua itu, para dokter tahu selama Abby gak memiliki sistem pencernaan yang utuh, hidupnya akan selalu terancam. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah transplantasi organ. Tapi transplantasi atau cangkok organ ini bukan transplantasi biasa. Karena yang rusak bukan hanya usus kecil. Organ lain juga ikut terdampak oleh komplikasi yang terjadi setelah kecelakaan mengerikan yang dialami oleh Abby. Akhirnya tim medis memutuskan kalau Abby perlu transplantasi 3 organ sekaligus, teman-teman. Usus kecil, hati atau lever, dan juga pankreas. Operasi ini sangat-sangat jarang dilakukan. Selain itu resikonya besar dan peluang keberhasilannya sebenarnya kecil. Tapi tanpa transplantasi harapan hidup Abby itu sangat kecil juga, teman-teman. Akhirnya orang tua Abby memutuskan untuk anak mereka tetap menjalani prosedur operasi tersebut. Karena sekecil apapun harapan, tetaplah harapan. Setelah berbulan-bulan menunggu daftar donor, keluarga Abby akhirnya mendapat kabar bahwa organ yang cocok sudah ditemukan. Operasi transplantasi organ berlangsung selama lebih dari 10 jam. Tim dokter menggantikan organ vitalnya Abby yang telah rusak akibat trauma dan juga infeksi berulang. Untungnya operasi berjalan lancar, organ donor berhasil ditanamkan, dan tubuh Abby pun mulai menunjukkan respon yang positif. Harapan pun mulai terlihat untuk Abby bisa hidup normal seperti dulu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Abby bisa hidup tanpa alat bantu makan selama beberapa hari. Dia bisa tersenyum, ketawa, dan bahkan sempat menggambar rumah impian yang ingin dia tinggali ketika nanti dia sudah besar. Tapi sayangnya kebahagiaan itu hanya berlangsung sementara. Karena transplantasi organ bawa serta resiko yang sangat serius. Tubuh bisa menolak organ baru kapan aja. Untuk mencegah hal itu, Abby harus meminum obat penekan sistem imun. Dan masalahnya ketika sistem imun ditekan, tubuh jadi rentan terhadap infeksi virus, bakteri, dan bahkan kanker. Inilah yang kemudian mulai terjadi pada Abby. Beberapa minggu setelah transplantasi, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda infeksi. Abby mulai sering demam, muntah-muntah, dan mengeluh nyeri luar biasa. Puncaknya adalah muncul kelainan dalam cairan tubuhnya Abby. Dokter kemudian melakukan serangkaian tes, dan hasilnya sangat mengejutkan sekaligus benar-benar memilukan, teman-teman. Abby didiagnosis mengidap sejenis kanker yang muncul akibat efek samping transplantasi organ. Abby pun harus melakukan kemoterapi, padahal tubuhnya sudah sangat lemah akibat serangkaian operasi dan juga infeksi. Abby juga menjalani perawatan karena ginjal yang gak lagi mampu menyaring zat berbahaya dalam tubuh. Minggu demi minggu kondisi Abby semakin memburuk. Tubuhnya sampai membengkak karena cairan tubuhnya menumpuk. Napasnya berat dan dia gak bisa lagi bicara seperti biasa. Setelah 9 bulan berjuang untuk bertahan hidup,
Abby pun akhirnya kehilangan nyawanya. Saat itu usianya baru 6 tahun dan 10 bulan. Kasus ini menjadi heboh dan muncul pertanyaan, kok bisa Abby mengalami serangkaian kecelakaan yang begitu mengerikan? Dan dari sinilah kasus ini mulai memperlihatkan masalah yang lebih besar dari sekedar satu kecelakaan. Setelah diselidiki lebih dalam, tragedi yang dialami Abby ini bukan kecelakaan biasa, teman-teman. Tutup saluran hisap kolam tempat Abby bermain ternyata sudah rusak sebelum kejadian. Dan yang lebih mengejutkan lagi, staf kolam renang itu sebenarnya tahu. 8 hari sebelum insiden, para staf kolam renang sempat melakukan rapat yang tertutup. Di rapat itu mereka membahas bahwa tutup saluran drainase di kolam renang anak-anak itu sudah sangat nggak aman. Bahkan dalam catatan rapat ditemukan tulisan, kalau tutup terlepas bisa mengakibatkan kecelakaan yang mengerikan. Tapi meski para staf sudah tahu bahayanya, nggak ada satupun tindakan yang diambil. Tutup itu dipasang lagi dengan asal-asalan. Ketika tutup drainase dicek, hasilnya benar-benar bikin kaget, teman-teman. Karena tutup tersebut harusnya mampu menahan tekanan hingga 227 kg. Masalahnya gara-gara dipasang asal-asalan, tekanan yang bisa ditahan hanya 5-6 kg. Dengan kata lain, siapapun yang duduk di atasnya sudah pasti akan tersedot. Dan kesalahan fatal ini terus berlanjut karena sang manajer kolam juga enggak memperingatkan petugas penjaga tentang bahaya dari tutup drainase tersebut. Keluarga Abby akhirnya mengajukan gugatan hukum terhadap dua pihak, pengelola kolam dan perusahaan pembuat saluran drainase. Dalam proses hukum terungkaplah bahwa perusahaan drainase ini juga pernah terlibat dalam kasus yang sama di masa lalu. Semua ini akhirnya memperkuat satu kesimpulan, kalau Abby bukan korban takdir atau kecelakaan, tapi korban kelalaian yang sangat fatal. Setelah proses panjang, gugatan hukum pun selesai. Dua orang manajer yang bertanggung jawab atas kolam tempat Abby berenang tadi dipecat. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab, keluarga Abby menerima uang kompensasi dalam jumlah jutaan dolar. Tapi bagi orang tuanya Abby, uang bukan tujuan. Uang gak bisa menggantikan nyawa anak mereka yang sudah hilang. Mereka kehilangan anak yang gak bisa digantikan oleh apapun. Karena itu mereka memutuskan untuk melakukan hal yang lebih mulia. Untuk menghormati Abby, uang yang diterima mereka gunakan untuk mendirikan Abby's Home Foundation. Ini adalah sebuah yayasan yang fokus pada edukasi keselamatan air, pelatihan operator kolam, dan juga penyuluhan kepada orang tua tentang bahaya tersembunyi di kolam renang. Mereka turun langsung ke lapangan, membagikan peringatan keselamatan ke sekolah-sekolah, taman bermain, dan juga pusat-pusat kebugaran. Mereka juga menyediakan beasiswa pelajaran berenang untuk anak-anak yang kurang mampu, agar nggak ada lagi anak yang masuk ke kolam tanpa pengetahuan dasar tentang keselamatan. Tapi yang paling besar dari semua dampaknya adalah perubahan hukum. Karena kasus Abby diberlakukanlah 2 undang-undang baru tentang keselamatan di kolam renang. Dan hasilnya sangat bisa dirasakan secara nyata. Sejak undang-undang itu dibuat, nggak ada lagi kasus akibat tersedot drainase kolam renang di fasilitas umum. Dan Abby telah menyelamatkan nyawa ribuan anak bahkan setelah dia nggak ada. Kasus ini terjadi di Amerika Serikat tahun 2007. Teman-teman, Abby nggak meninggal karena takdir. Dia meninggal karena sistem yang gagal menjaga keselamatan anak-anak. Dari tragedi ini kita belajar bahwa satu baut yang longgar bisa merenggut paksa masa depan seorang anak yang bahkan belum sempat dimulai. Nyawa anak itu bukan harga yang pantas dibayar hanya demi alasan apapun. Tapi kisah Abby juga mengingatkan kita bahwa duka bisa diubah menjadi sebuah gerakan nyata dan kehilangan bisa melahirkan harapan. Lewat keberanian keluarganya, ribuan anak kini lebih aman dan hukum pun berubah agar tragedi yang sama tidak lagi terulang. Karena satu anak kecil bernama Abby, dunia pun belajar bahwa keselamatan tidak boleh lagi menjadi pilihan tapi adalah kewajiban.